Sebelum melanjutkan ke sesi presentasi selanjutnya, mohon izin untuk menginformasikan bahwa sesi seminar hari ini terdapat pengisian survei yang digunakan sebagai pengganti absensi. Untuk waktu pengisian dan pemberian link survei akan dilaksanakan pada akhir acara dari seminar hari ini. Kami juga menginformasikan syarat untuk mendapatkan sertifikat digital dan mengikuti pengundian door prize, yaitu yang pertama melakukan pengisian survei, kemudian yang kedua adalah berkunjung ke virtual booth Hospital Engineering Forum atau HEF, dan terakhir peserta mengikuti acara seminar sesi kali ini dari awal hingga selesai acara hari ini. Untuk link virtual booth Hospital Engineering Forum dapat Bapak Ibu akses pada kolom chat box Zoom. Dan sekali lagi untuk link survei akan diberikan di akhir acara sesi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi presentasi kedua dan ketiga yang akan dibawakan oleh perwakilan dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yaitu Dr. Hananto Adriantoro, SPJPK, dan Dr. Lia Gardenia Partakusuma, SPPK, MM Mars, FAMM. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Hananto Adriantoro. Baik, Dr. Hananto Adriantoro SPJPK saat ini menjabat sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kemudian pengalaman dari Dr. Hananto yaitu sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan di Rumah Sakit Harapan Kita. Baik, saya akan menyapa Dr. Hananto terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Apakah dokter sudah hadir bersama dengan kami? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam, terdengar, dok. Baik, langsung saja kepada Dr. Hananto, kami persilakan untuk memaparkan materinya dengan waktu yang diberikan selama 15 menit. Saya bisa share screen? Bisa, dok. Slideshow. Apakah terdengar suara saya untuk Ibu Moderator? Ya, dok, suaranya sudah Halo? terdengar dan iya, dok, sudah terdengar, dok, suaranya. Terdengar ya? Terdengar ya? Iya, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Eko di sini, kebetulan yang paling saya kenal di sini Prof. Eko dan para hadirin yang saya hormati. Ini saya kira ini darurat sekali karena saya saat ini berada di Jambi dan ini saya di salah satu hotel di Jambi karena sedang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Matahir di Jambi untuk mempersiapkan oka bedah jantung di Rumah Sakit Matahir. Jadi saya diberikan judul kebutuhan aspek layanan kamar operasi, ICU dan cath lab. Saya akan cepat saja. Ini kurikulum vitae saya, mohon maaf. Jadi saya tadi tidak memberikan secara lengkap, ya. Jadi ini kurikulum vitae saya. Kemudian ini outline dari presentasi saya. Jadi dalam membuat terutama oka bedah jantung, mungkin kalau yang tidak high sterilitas itu mungkin lebih mudah, tapi untuk membuat oka bedah jantung itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan, sebuah tekad. Baik dokter yang mempersiapkan, baik manajemen yang mempersiapkan, dan baik konsultan perencana yang mempersiapkan harus punya pemikiran yang sama, yaitu respect of autonomy. Respect of autonomy itu adalah sebuah rasa dari setiap orang yang berperan di proses ini untuk menghormati pasien. Jadi
Kenapa harus ini harus dan zero toleransi? Semuanya karena kita menghormati pasien. Karena pasien yang dilakukan tindakan di ruang tersebut harus betul-betul mendapatkan benefit yang baik. Itu yang apa namanya awal dari harus kita rasakan. Jadi begini saja nggak apa-apa deh, nggak bisa itu. Ya, itu tidak bisa. Jadi OK itu adalah sebuah rancangan jangka panjang yang harus didesain secara tepat. Dan tantangan manajemen itu adalah harus bisa berandai-andai, harus bisa berandai-andai bagaimana OK masa depan. Ini kenapa saya katakan seperti ini. Saya pernah bertemu dengan Suzuki-san. Dia seorang arsitek dan seorang konsultan di ED dalam membuat rumah sakit. Dia yang membuat rumah sakit Cibahensi Hospital. Saya tanya, kenapa kamu membuat bentuk cat lab seperti ini? Apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu pikirkan? Dia mengatakan, saya sering nonton film Star Trek. Gitu. Jadi dia senang nonton film-film futuristik yang nanti bisa dikemas menjadi rumah sakit yang dia buat. Ini memang agak aneh, tapi ini sebuah kenyataan. Dan membuat rumah sakit harus memikirkan kondisi 5-10 tahun ke depan, ya, dan tentunya harus jelas, ya, sistem apa saja yang harus didukung, yang mendukung OK tersebut. Ini dikaitkan dengan teknologi yang ke depan. Ini yang harus ada dalam benak seorang perencana. Karena perencana ini dia tidak bisa hanya merencanakan dalam short term, ya, tapi mempunyai cita-cita yang luar biasa. Dan yang paling penting untuk membangun ICU, OK, dan sebagainya, ini pasiennya adalah pasien-pasien gawat. Jadi pasien-pasien gawat itu harus accessible, harus cepat, begitu. Saya pernah datang di rumah sakit di Solo sana, sudah jadi master plan. IGD disunasi sendiri, sunasi sebelah utara, kemudian bagian tengahnya itu adalah ruang perawatan dan manajemen. Kemudian di zonasi yang jauh di sana itu ada pusat jantung terpadu dan emergency dan lain sebagainya. Bayangkan antara IGD dengan pusat jantung terpadu, IGD dengan nanti OK, ICU dan lain sebagainya, itu ada satu zonasi yang menghalangi, yaitu ruang perawatan. Jadi sejak master plan itu harus sudah dipikirkan bagaimana kecepatan transport dari pasien yang ini. Dan ini yang secara sistematis, IGD harus dekat dengan ICVC. IGD harus dekat dengan begitu. Karena apa? Ya, kalau misal IGD itu di lantai dasar, kemudian ICVC cat lab di lantai 2, itu liftnya itu minimal 1,3 ton dengan panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter. Karena yang masuk bukan berangkar, tapi bed, tempat tidur pasien. Dan 2 orang, dan ventilator, dan semuanya. Sehingga pada saat terjadi kegawatan di lift, itu ada satu ruang khusus yang bisa leluasa untuk menangani pasien. Itu penting sekali. Jadi transfer, jadi lift, ya. Kecepatan lift itu juga harus jadi perhitungan. Tapi yang penting adalah dan ini flow-nya, ini zonasinya, begitu. Dan ada yang kita sebut namanya hot zone. Hot zone itu adalah antara cat lab, ICVCU, ICU, OK bedah, itu satu lantai, itu hot zone. Dan jika kita memisah antara cat lab dan ICVCU dan OK dan ICU, itu sebenarnya yang di lantai bawah adalah cat lab-nya, di lantai atasnya OK dan ICU-nya. Karena cat lab itu biasanya itu alat-alatnya cukup berat. Kemudian bagaimana perencanaannya?
yang banyak terjadi yang saya lihat, karena saya juga diskusi dengan teman-teman yang membuat OKA di rumah sakit Tulung Agung, rumah sakit Mataram, RSUD Mataram, kemudian Kalimantan Utara, kemudian Pontianak, kemudian Riau, yang terakhir ini Jambi. Itu adalah bagaimana ya memperhatikan betul alur pasien, alur petugas, alur barang bersih, alur barang kotor. Jadi ini harus sendiri-sendiri, ya. Tidak boleh ada yang cross. Jadi kalau cross kemarin di Kendari juga begitu, antara pasien keluar OKA cross dengan alat kotor. Saya bilang harus dirubah flow-nya, harus dirubah. Dan ini zero toleransi. Dan kemudian persyaratan selanjutnya adalah bagaimana kebutuhan sarana prasarana. Misalnya di dalam OKA itu ada lampu operasi, meja operasi, ada ekokardiografi, ya. Kemudian ada mesin jantung, sempendan, dan ini betul-betul harus dipertimbangkan saat ya membuat OKA. Oleh karena itu OKA di zonasi OKA ini seperti ini, ya. Ada zonasi yang satu itu zona yang steril rendah, steril sedang, zona steril tinggi, dan sangat tinggi. Ini dari Permenkes, tapi mungkin sudah merubah. Tapi intinya adalah seperti ini. OKA yang biasa itu ya mungkin 400 square feet ya. Tetapi kalau untuk bedah itu minimal 600. Nah, ini para perencana harus tahu ya, zonasi di dalam MOT itu seperti apa. Ya. Jadi yang di atas abu-abu ini adalah zonasi anestesi. Gitu. Zonasi anestesi, kemudian yang garis-garis ini adalah zona anestesi dan staf sirkulasi. Nah, kemudian yang hitam ini adalah steril area. Ini adalah di sini pasien, dokter bedah, begitu. Ya. Dan yang ini yang agak merah jambu ini itu adalah area steril dan untuk kerja pasien pendukung. Misalnya heart lung machine, terus misalnya cardiac anestesi, misalnya perfusionisnya, begitu. Ya, circulating nurse-nya, begitu. Jadi ini ada ukuran-ukurannya ya di setiap zonasi. Ini sangat penting, ya. Nah, kemudian bagaimana alurnya? Alur pasien itu dari alur pasien, ruang penerimaan, kamar operasi, ICU. Alur petugas harus sendiri. Alur sebenarnya ruang ganti, OR, ruang ganti baju, ya, keluar. Nah, pintu masuk dan keluar harus berbeda. Harus sendiri-sendiri antara pintu pasien dan petugas. Tidak boleh bertabrakan. Kemudian kalau ini kita lihat sebuah alur pasien operasi. Jadi ini dari koridor luar, ya, masuk ke anterum. Anterum ruang persiapan masuk, kemudian ini sudah masuk koridor OKA. Ya, di sini ada pintu, biasanya di sini ada pintu juga. Ya. Kemudian ini akan masuk ke kamar operasi, dan ini adalah alur keluarnya. Post-op nggak bisa keluar sama seperti tempat masuk. Dan harus didesain sedemikian rupa ya oleh teman-teman yang perencana ya. Tetapi syaratnya ini karena nanti bentuk ruangan, bentuk bangunan, apalagi kalau renovasi sangat sulit menentukan posisi-posisi seperti ini. Kemudian alur alkes yang linen. Jadi misalnya gini, ini lift bersih, ya. Ini koridor bersih, masuk steril supply, kemudian dia masuk ke koridor, baru ke OKA, dan jalurnya harus sendiri keluar nanti dari OKA, begitu, ya. Nah, ini steril supply ini ada banyak, ya, ada banyak nanti juga akan saya jelaskan.
Nah, steril supply itu kalau lift koridor bersih, ruang pendukung OK itu adalah farmasi, ruang farmasi obat, gudang steril atau alat steril, dan laboratorium. Kemudian OK. Apa bedanya ini? Ya, bedanya ini. Ya, jadi yang kuning ini adalah pintu. Yang kuning ini adalah pintu. Ya. Kemudian ini pintu. Jadi petugas ruang farmasi pakai baju biasa lah, baju rumah sakit, ya. Tapi nanti untuk ke koridor OK dia ada loket. Loket 2 pintu dan seyogianya ada UV di situ. Ada UV di situ. Kemudian kalau untuk gudang steril, ya, gudang steril itu dari koridor bersih itu masuknya loket. Masuknya loket, maaf di sini harusnya pintu. Jadi sini kuning nih tanahnya. Dan petugas ini harus sudah pakai baju OK. Petugas ini. Masuknya, keluarnya petugas ini sama seperti petugas dokter, perawat yang di dalam OK. Kemudian ini adalah laboratorium, itu juga demikian. Jadi masuknya lewat pintu, nanti di sini hubungannya sama ini loket. Ini penting sekali. Kemudian nanti juga harus dipisah sama koridor OK ini dengan ruang istirahat dan lain sebagainya. Saya pernah melihat ada satu gambar pantry begitu buka masuk koridor OK, udah tuh nggak bisa lagi sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian bagaimana barang ICU? Ya, barang-barang di ICU ini lift bersih, ya sama. Ini OK tadi yang supply, tapi kalau ICU juga gampang, ini masuk ke ICU, ya, kemudian nanti dia akan keluar. Jadi barang kotor, barang keluar itu intinya tidak boleh bersatu. Alur bersih itu satu, ya, dan alur kotor itu nanti liftnya ke CSSD-nya atau ke apa namanya untuk sterilisasinya itu jalurnya sendiri. Nah, kemudian yang juga cukup penting adalah suhu itu 19 sampai 24 derajat. Nah, di Kepmenkes masih 27 derajat. Kita tidak ikuti Kepmenkes 24, ya. Harusnya suhu itu maksimal 24. Yang paling bagus adalah antara 19 sampai 21. Dan yang paling sulit itu adalah humidity. Maaf, Dokter Ananto, waktu hampir habis. Perlu tambahan waktu berapa menit? Perlu tambahan waktu, Dokter 2-3 menit. Ya, oke, 2-3 menit. Ya, ini cepat habis ini. Jadi humidity itu 40 sampai 60. Nah, ACH atau sirkulasi air per itu minimal 20 kali, bisa 25 kali. Nah, ini ISO-nya, ini standar yang tidak bisa ditolerir. Kemudian ICU, ICVCU itu yang karena ini juga tidak harus steril seperti apa namanya seperti OK, ya. Kita juga harus memperhatikan jarak, ya, jarak antara bed to bed. Bed to bed itu minimal 3,5, ya. Apa namanya apa sih namanya? Kok saya lupa jadi. Jadi antara bed to bed itu batasnya kordennya itu 3,5 dan biasanya 4 kali 3,5 kotaknya itu, ya. Suhunya ini, ya, antara ini. Tapi apa namanya ini apa namanya untuk air sirkulasinya tidak terlalu tinggi, hanya tekanannya tetap positif. Tekanannya tetap positif. Kemudian kalau untuk lab mudah teman-teman bisa mendownload ini pedoman CAT-Lab, ya, pedoman CAT-Lab dari Perki. Kita sudah membuat apa namanya dan yang akan direncanakan untuk Kepmenkes itu dasarnya dari sini, ya. Kita menggunakan ini. Nah, kemudian ini flow-nya, ya, persiapan CAT-Lab recovery ini lebih mudah lah kalau ini karena ini juga semi steril di sini, ya, semi steril. Dan ini adalah sistem tata udaranya. Kalau internasional, ya, tata udara CAT-Lab juga harus pakai HEPA filter. Tapi khusus untuk hybrid. Hybrid OK, ada hybrid di zonasi CAT-Lab. Nah, itu berbeda. Berbeda ininya,
tempat, tetapi mungkin jilidnya berbeda, ya, tapi hampir sama untuk kesiapannya. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan kenapa ruang ini harus posisi, nanti bisa dalam diskusi mengapa ruang infeksi harus tekanan negatif, kenapa harus positif, mengapa tingkat sterilisasi ruang harus tinggi, mengapa kamar mandi harus dibuka keluar dan lain sebagainya. Saya kira konklusi saya adalah perencanaan bangunan ruang kritikal itu harus mengikuti standar yang berlaku. Perencanaan bangunan itu rumah sakit, konsultan perencana harus melibatkan banyak ya tenaga PPI, dan satu lagi ya, saya berharap para konsultan membaca FMS, Facility Medical System dari GCI, ya. Karena apa yang teman-teman rancang, apa yang teman-teman buat pada saat nanti akreditasi, direksi harus mempertahankan. Kalau FMS-nya tidak cocok, ini sulit untuk menghadapi seorang surveyor yang tidak trust. Kemudian kolaborasi antara arsitek, mechanical, elektriki, dan kemudian aksesibilitas ruangan yang sudah saya sampaikan, ini sangat penting untuk flow pasien. Demikian presentasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kami peserta seminar mengenai aspek-aspek layanan di ruang ICU OK dan Cath Lab. Kami berharap dokter masih bersama-sama dengan kami karena akan ada sesi tanya jawab yang kedua yang akan dilakukan setelah pemaparan materi dari Dr. Lia.